Hai semuanya, di video kali ini Ngatur Uang akan sharing tentang cara menabung uang dengan cepat yang bisa terkumpul 10 hingga 50 juta dalam setahunnya. Cara ini terbukti bisa bikin lebih disiplin menabung secara nggak sadar dan juga nggak terasa berat. Gimana detailnya dan bagaimana caranya? Tonton hingga selesai ya. Bagi kamu yang merasa bahwa menabung itu tidak produktif karena alasan inflasi, konspirasi, atau hal yang lainnya, mari kita lihat ini dari sudut pandang yang lebih praktis. Menabung sebenarnya tetap relevan, terutama jika kamu memiliki tujuan seperti investasi, memulai bisnis, atau membeli aset seperti emas. Semua itu memerlukan uang yang disisihkan terlebih dahulu, iya kan? Dengan kata lain, kamu tetap butuh anggaran tambahan yang seringkali harus dikumpulkan secara bertahap. Nah, ada cara sederhana untuk mulai menabung dengan lebih teratur. Maka dari itu, di video ini saya jelaskan tentang 4 cara menabung dengan cepat yang bisa terkumpul puluhan juta dalam setahunnya. Nah, cara yang pertama adalah menabung berdasarkan tanggal. Nah, ini menarik. Ada cara sederhana untuk mulai menabung dengan lebih teratur. Caranya adalah dengan menyesuaikan jumlah tabungan berdasarkan tanggalnya. Misalnya aja pada tanggal 1 kamu menabung Rp1.000. Pada tanggal 2 naik menjadi Rp2.000. Pada tanggal 3 kamu bisa menabung Rp3.000. Dan seterusnya hingga tanggal 31. Kalau jumlah ini terlalu ringan, kamu bisa menggandakannya. Jadi pada tanggal 1 kamu bisa menabung Rp10.000. Akhirnya di tanggal 31 kamu menabung Rp310.000. Sebaliknya, kalau terasa berat, kamu bisa membaginya. Misalnya pada tanggal 1 hanya menabung Rp100, tanggal 2 Rp200, tanggal 31 menjadi menabung Rp3.100. Uang yang ditabung ini bisa kamu simpan dalam bentuk tunai di celengan, di brankas, atau langsung dipindahkan ke rekening khusus tabungan. Inti dari metode ini bukan hanya soal menabung, tapi soal membentuk kebiasaan. Ini adalah langkah kecil untuk melatih kedisiplinan finansial. Lama-kelamaan nggak terasa kamu akan terbiasa menyisihkan dana untuk tabungan. Nah, selanjutnya untuk tips yang kedua adalah menabung dengan uang Rp20.000. Metode ini sempat populer berkat Ibu Santosa. Caranya sangat sederhana. Setiap kali kamu melihat lembaran uang Rp20.000 di dompetmu, langsung saja sisihkan dan masukkan ke tabungan. Ingat ya, ini uang milikmu sendiri, bukan milik orang lain, seperti orang tua atau temanmu gitu. Kamu juga bisa menyesuaikan nominalnya sesuai kemampuanmu. Misalnya aja menabung dengan nominal Rp5.000, menabung dengan nominal Rp2.000, Rp50.000, atau bahkan Rp100.000 jika memiliki uang yang lebih. Anggap aja ini sebagai jatah tabungan yang rutin gitu. Nah, selanjutnya untuk tips yang ketiga, menabung dari pembulatan. Cara ini melibatkan pembulatan angka dalam setiap transaksinya. Misalnya aja jika kamu membeli barang seharga Rp8.300, anggap saja harganya Rp9.000 dan selisih Rp700-nya langsung kamu masukkan ke tabungan. Ketika membayar tagihan listrik Rp126.000 misalnya, anggap saja membayar Rp130.000 dan masukkan Rp4.000 ke tabungan gitu. Selain itu, kamu juga bisa mengumpulkan kembalian receh dari transaksi sehari-hari dan menyimpannya sebagai tabungan. Metode ini melatihmu untuk memanfaatkan uang yang kecil dan sering kali dianggap remeh. Tapi jika dilakukan secara konsisten, hasilnya akan terasa besar dalam jangka panjang. Jadi untuk tips ini tidak hanya sekedar mengumpulkan uang. Tips ini membantumu membangun kebiasaan finansial yang baik dan menghargai setiap nominal yang kamu miliki. Nah, selanjutnya untuk tips yang keempat, menabung di awal. Cara ini cocok untuk kamu yang merasa kurang telaten menjalankan metode yang sebelumnya. Prinsipnya sangat sederhana. Setiap kali menerima pemasukan, langsung sisihkan sekian persen untuk tabungan. Idealnya alokasikan minimal 10% dari penghasilanmu. Jika mampu, tingkatkan hingga 30% atau bahkan lebih. Semakin besar yang kamu sisihkan, semakin baik hasilnya di masa depan. Nah, agar tabunganmu tetap aman, pilih rekening khusus yang sulit diakses. Misalnya, rekening yang tanpa fasilitas M-Banking atau ATM. Jadi, kamu nggak gampang belanja gitu. Nah, selanjutnya, rekening yang aplikasi M-Bankingnya ada di perangkat yang berbeda. Sehingga kamu tidak tergoda untuk mengambil uangnya atau membelanjakan secara impulsif. Jika metode ini sesuai dengan gaya hidupmu, jalankan secara konsisten. Dan di akhir tahun kamu akan terkejut melihat berapa banyak uang yang berhasil terkumpul. Namun jika kamu tidak sepenuhnya setuju dengan konsep menabung, anggap saja ini sebagai cara menyisihkan uang. Ketika tabungan terkumpul di akhir bulan, kamu bisa mengalihkan dananya ke bentuk investasi yang lebih kamu sukai. Seperti membeli emas, berinvestasi saham, atau cryptocurrency. Bisa juga untuk memulai bisnis baru gitu. Nah, selanjutnya untuk tips yang kelima adalah menabung dengan uang recehan.
Uang recehan yang sering dianggap sepele ternyata bisa membantu kamu mencapai target menabung dengan lebih cepat. Berikut ini adalah langkah-langkah sederhana yang bisa kamu coba. Yang pertama, kamu bisa membuat tempat khusus untuk uang recehan. Kamu bisa menyiapkan celengan atau wadah khusus untuk menyimpan semua uang recehanmu. Dengan begitu, kamu tidak perlu pusing mencarinya di mana-mana. Kamu bisa survei di marketplace, itu ada banyak banget kok wadah celengan yang menarik dan tentunya lucu-lucu yang harganya ya sangat murah gitu. Selanjutnya, kamu bisa menetapkan target. Setelah uang recehannya terkumpul hingga mencapai jumlah tertentu, bawa ke bank untuk ditukar. Ini membantu mengubah uang recehan menjadi jumlah yang lebih besar dan tentunya lebih bermanfaat. Bisa juga kamu tukar ke Indomaret, gitu juga bisa gitu. Nah, selanjutnya lakukan secara konsisten. Walaupun sederhana, metode ini sangat efektif jika dilakukan dengan disiplin. Nah, intinya di video ini adalah membangun kebiasaan mengelola uang dengan disiplin. Menabung di awal bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga langkah awal untuk mencapai kebebasan finansial. Oke, demikian video ini. Subscribe biar tahu kalau ada update video yang terbaru. Oke, terima kasih.